kita mulai dengan konsep di mana kemarin kita sudah sampai pada bahasan bahwasannya yang namanya regresi linear itu bagian dari statistika parametrik. Nah, statistika parametrik itu memiliki banyak asumsi di dalamnya. Salah satunya nanti ada uji linearitas, uji normalitas, uji homoskedastisitas, uji multikolinearitas, dan juga autokorelasi untuk data time series. Nah, itu adalah asumsi-asumsi dalam uji parametrik, dalam hal ini adalah regresi linear. Kita masuk ke sana terlebih dahulu. Jadi dalam konsep ini saya masuk ke konsep dasarnya terlebih dahulu untuk memahami nanti peta perkuliahan atau tugas analisa datanya nanti akan seperti apa. Kemarin sudah kita praktekkan tentang bagaimana mengolah data dengan melakukan uji normalitas dan juga uji linearitas. Kita tahu bahwasannya yang namanya regresi linear itu merupakan hubungan atau analisa tentang hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel X independen, variabel Y dependen. Di mana X-nya itu ketika satu nanti masuk ke dalam regresi linear sederhana, ketika nanti ada tambahan satu lagi atau dua lagi, artinya ada X1, X2 misalnya, maka itu akan menjadi regresi linear berganda. Di mana regresi linear itu adalah salah satu dalam uji parametrik. Ini nanti sebetulnya masuk ke mata kuliah statistik ya, tapi saya terangkan lebih lanjut lagi. Parametrik itu artinya dia menggunakan data metrik. Selain parametrik, ada yang namanya statistika non-parametrik. Jadi statistik itu analisanya berdasarkan jenis analisanya ada dua macam, ada parametrik, ada non parametrik. Parametrik itu menggunakan data metrik. Data metrik itu apa? Mudahnya data yang dalam bentuk angka. Kalau dalam skala ini adalah skala rasio dan juga skala interval. Sedangkan kalau non parametrik dia adalah menggunakan data non metrik. Non metrik itu apa sih, Pak? Non metrik itu dia adalah bukan angka, non angka atau bukan angka. Di mana bukan angka ini kalau di dalam ranah statistik itu dalam ukuran data yang nominal dan juga ordinal. Ini saya tidak menjelaskan terlalu banyak di sini karena ini masuk dalam mata kuliah statistik ya. Jadi parametrik itu adalah datanya itu interval atau rasio, sedangkan non parametrik itu datanya nominal atau ordinal. Mudahnya non parametrik itu datanya itu dia tidak angka yang bisa dihitung. Sedangkan parametrik itu adalah angka yang bisa dihitung. Contoh datanya, misalnya berbicara data jenis kelamin, laki-laki, perempuan, golongan darah A, B, O, AB. Itu kalau dianalisa, nanti masuknya analisa non-parametrik. Sedangkan misalnya tinggi badan 170, berat badan 56, jarak, terus misalnya inflasi 5%, 3% yang dalam bentuk angka yang bisa dihitung, itu nanti akan masuk ke dalam statistika parametrik. Nah, karena ini adalah statistika parametrik yang mana angkanya bisa dihitung, bisa dicari nilai-nilainya, maka nanti dia akan mengacu pada salah satu hukum di dalam hukum angka yang kemarin kita kenal dengan tendensi sentral, di mana angka itu dia kecenderungannya berada di pusatnya. Untuk apanya? Untuk mean, median, dan juga modenya. Sehingga ketika berhimpit di tengah, dia grafiknya grafik distribusi frekuensinya membentuk grafik lonceng. Maka dari itu ada yang namanya asumsi normalitas. Lalu regresi linear itu secara persamaan regresinya dia adalah pangkat satu. Sehingga dia mengharuskan hubungan antar variabel itu tidak boleh membentuk garis yang tidak mendekati garis lurus. Maka dari itu ada uji linearitas. Nah, nanti ada satu lagi yang namanya uji homoskedastisitas ya. Jadi yang kemarin kita sudah bahas itu kan normalitas dan sudah kita praktekkan juga ya. Ada linearitas yang mana ini juga secara arti, secara alasan kemarin sudah saya terangkan. Kenapa normalitas? Karena asumsi dari data numerik itu akan cenderung menuju grafik normalitas. Maka perlu dicek nilai residualnya itu dia membentuk distribusi acak normalitas atau tidak. Lalu kenapa dia harus ada uji linearitas? Mengapa harus dicari hubungannya itu linear atau tidak? Karena di dalam uji regresi linear itu sistem persamaannya baik satu variabel independen atau dua atau tiga atau empat semuanya bentuk persamaannya adalah y sama dengan ax plus b. Artinya baik y maupun x pangkatnya satu.
Ini berlaku untuk X dengan jumlah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, untuk regresi berganda maupun sederhana. Dalam konteks ini, maka kita harus memastikan hubungan antara variabel independen dan dependen itu mendekati garis lurus. Sehingga perlu dicek linearity hubungan dari variabel-variabel yang sedang dikaji. Lurus itu tidak lantas harus benar-benar lurus ya. Yang penting dia polanya itu tidak membentuk grafik tertentu. Tidak membentuk pola hiperbola, tidak membentuk pola pola sinus atau pola logaritmis, pola square root dan lain sebagainya. Itu teknis matematis ya. Tapi mudahnya seperti itu. Terus yang ketiga, ada yang namanya uji homoskedastisitas. Apa itu homoskedastisitas? Homoskedastisitas itu dia adalah uji yang menguji tentang hubungan antara variabel independen dengan nilai residualnya. Nah, ini mungkin agak sulit dipahami ya, tapi mudahnya gini. Mudahnya kalau kita berbicara uji homoskedastisitas, kan ini kan ada tadi kan kalau regresi kan X1, X2 misalnya, berhubungan terhadap variabel Y. Ini regresi linear. Kalau uji salah satunya adalah uji Gletser ya. Uji homoskedastisitas dia itu menguji X1, X2 terhadap nilai residual. Artinya apa? Mencoba mengkaji X1 terhadap X1 dan X2 ini terhadap nilai residualnya itu dia memiliki korelasi yang signifikan atau tidak. Kalau punya korelasi signifikan artinya nilai residualnya itu dipengaruhi oleh oleh variabel independen, maka itu dikatakan heteroskedastisitas. Nah, ini mungkin konsepnya agak acak ya, tapi mudahnya gini. Seandainya nilai residual itu disajikan dalam bentuk grafik, ya, seandainya disajikan dalam bentuk grafik, itu nanti harapannya grafiknya itu tidak akan membentuk pola-pola tertentu. Jadi dia akan acak, gitu. Nilai residual di mana di sini adalah X, terus di sini adalah nilai residualnya. Sumbu Y itu nilai residualnya, sumbu X itu adalah nilai dari variabel X-nya atau variabel independennya. Nanti data scatter plot-nya itu akan nyebar secara acak. Kalau seperti ini dinamakan homoskedastisitas. Artinya apa? Variabel X itu tidak memiliki hubungan, tidak tidak berpengaruh terhadap nilai residual. Sehingga scatter plot-nya acak. Pak, bagaimana kita bisa menilai suatu variabel X dia tidak berpengaruh dan berpengaruh? Nah, nanti akan ada ujinya. Salah satu uji yang sering saya pakai adalah uji Gletser. Uji Gletser adalah menguji secara statistik apakah nilai X itu berpengaruh secara langsung terhadap variabel nilai residual atau enggak. Kalau dia berpengaruh secara langsung terhadap nilai residual, artinya ini scatter plot-nya akan membentuk pola. Nah, ini yang tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah titik-titiknya itu nyebar secara acak, sehingga variabel X-nya tidak berpengaruh secara acak. Itu nanti namanya uji homoskedastisitas. Dan kasus yang diharapkan adalah homoskedastisitas. Kebalikannya adalah heteroskedastisitas. Ada homo, ada hetero. Homoskedastisitas itu kasus yang diharapkan, kasus yang tidak diharapkan adalah heteroskedastisitas. Homoskedastisitas terjadi ketika apa? Ketika grafik scatter plot-nya itu acak tidak membentuk pola. Heteroskedastisitas terjadi ketika grafiknya membentuk suatu pola tertentu. Polanya seperti apa, Pak? Ini saya kemarin nyimpen contohnya. Mana ya? Nih, ini contoh pola-pola yang terbentuk dalam grafik atau grafik hubungan antara X dengan nilai residual. Jadi dia grafiknya bisa membentuk predicted value-nya itu kayak bentuknya itu kayak parabola. Parabola seperti ini. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya. Ini namanya nanti membentuk membentuk pola parabolik ya, parabolik kayak gunung itu nggak boleh.
Atau membentuk yang kayak gini, yang kayak ini juga nggak boleh. Artinya nanti yang terjadi adalah heteros. Jadi kalau ini salah satu bentuk ini kok terpenuhi, maka nanti dikatakan polanya membentuk pola heteros. Ya, pola heteroskedastisitas yang mana pola-pola tersebut tidak kita harapkan. Nah, nanti analisanya bisa dengan menggunakan analisa grafik seperti ini, ataupun dengan analisa scatter plot, ya, atau menggunakan analisa Gletser, uji Gletser. Nah, nanti kita praktekkan semuanya. Oke, sekarang ini tadi saya sudah nge-share data di grup WA, di mana data yang saya share di grup WA itu berisi data-data tentang 4 buah data ini. Ada data A, data B, data C, dan data D. Nanti kelompok 1 akan mengerjakan data A, kelompok 2 data B, kelompok 3 data C, kelompok 4 data D. Untuk sebagai tugas yang akan kita lihat minggu depan. Jadi mulai dari sekarang pastikan semua kelompok sudah punya SPSS, karena kita akan mempraktekkan minimal 3 ini dulu. Uji normalitas, linearitas, dan juga homoskedastisitas. Saya akan praktek dari awal kembali, tujuannya barangkali ada yang lupa, dan ini saya record juga via Zoom, nanti Anda bisa lihat kembali di YouTube, barangkali ada yang terlewat. Oke, saya pindah screen record ya, saya pindah ke screen-nya ke komputer. Sebentar. Saya ulangi lagi. Oke, kita akan coba praktekkan bagaimana nanti uji-uji tadi yang saya sampaikan dengan data yang tadi itu. Ini saya pakai datanya kelompok ini juga ya. Saya pakai datanya kelompok A, tapi nanti datanya saya modifikasi biar hasilnya nggak sama ya. Ini saya kirim dulu. Oke, tapi ini datanya saya modif lagi. Tujuannya agar nanti kelompok-kelompok A ini tidak mempunyai privilege ya. Artinya semua kelompok memiliki kemampuan yang sama, memiliki tingkat kesulitan yang sama dalam mengerjakan tugasnya nanti. Oke, jadi data yang akan Anda terima setiap kelompok nanti seperti ini ya. Satu kelompok akan mendapatkan data seperti ini. Isinya apa aja coba datanya itu ada responden, ada. Nah, ini masing-masing nanti variabelnya beda-beda. Contoh ini sebagai contoh ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 atau data A ya. Untuk kelompok 1 dia akan mengkaji tentang hubungan apa? Tentang hubungan eh, pengalaman ya, pendapatan, maaf, pendidikan, pengalaman dan juga pendapatan. Jadi ada sebuah teori yang menyatakan pengalaman dan juga pendidikan seseorang akan berpengaruh atau memiliki grafik pengaruh yang kuat terhadap pendapatannya. Jadi semakin orang berpendidikan, semakin orang berpengalaman, dia akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Ada teorinya. Nah, kita analisa. Misalnya anggaplah data ini berasal dari data 25 responden ya. Responden 1 ini ya, responden 1 sampai responden ke 25. Nah, nanti kita akan sebelum melakukan analisa regresi linier, kita akan coba dulu untuk melakukan uji-uji yang tadi, yang bersangkutan tadi, uji normalitas, linearitas, dan juga uji homoskedastisitas ya. Oke, yang pertama langkahnya sama seperti dulu ya, kita buka dulu SPSS ya.
Step-step ini mohon dicermati dengan baik ya, karena nanti kita akan lihat hasilnya minggu depan. Semua kelompok harus bisa mempraktekkan analisa data ini ya. Dan ini untuk apa namanya? Untuk analisa ini akan sangat penting dalam dunia analisa data Anda, baik di S1 maupun mungkin nanti ketika Anda di perusahaan maupun ketika di dunia kerja ya. Oke, dari sini kita masuk ke nah, SPSS ya. Di sini ada variabel view sama data view di bagian bawah. Masuk dulu ke variabel view. Variabel view untuk mendefinisikan variabel-variabelnya ini yang saya contohkan punyanya kelompok A ya. Punyanya kelompok A ini saya contohkan. Di sini ada X1 variabelnya, lalu ada X2, lalu ada Y. Jadi pada intinya ada dua variabel independen, biasanya simbolnya pakai X. Kalau dua berarti tulis saja X1, X2, lalu satu variabel terikat yaitu Y. Lalu semuanya dalam bentuk angka, maka ini numerik. Lalu di sini, oh ini, kita lihat datanya sekarang ya. Ini datanya, yang punya koma hanya yang ini. Yang punya koma hanya variabel Y, sedangkan variabel X tidak memiliki koma sama sekali. Ya. Maka dari itu, di SPSS kita pun harus men-setting itu biar datanya rapi. Contoh ya, X sama Y nggak punya desimal, nggak punya koma, maka di bagian ini kita nolkan. Ini 0. Desimalnya 0 untuk X1 dan X2, kita rubah jadi 0 semua. Lalu kalau variabel Y, karena tadi datanya ada koma-komanya ini kan ada koma-komanya, maka kita bikin dia apa namanya memiliki desimal, dua angka di belakang koma, kasih angka 2. Kasih labelnya berarti sesuai dengan apa namanya itu jenisnya ini, ada pendidikan, pendapatan, sama apa, pendidikan, pengalaman, dan juga pendapatan dalam ribu ya, dalam tahun ini artinya kalau pendapatannya itu 972 berarti 972.500 per bulan dan seterusnya dalam tahun, dalam ribu. Terus di sini kita coba kita kasih label dulu, variabel X1 itu adalah pendidikan. Terus variabel kedua itu pengalaman. Terus variabel ini adalah pendapatan dalam kurung ribu ya. Seperti ini. Dan kalau nulis label itu mau dikasih spasi, mau pakai kurung dan lain sebagainya bebas. Tapi kalau di bagian variabel ini tidak boleh ada spasi. Bikin variabel dalam SPSS nggak boleh ada spasinya. Oke, sampai label seperti ini, terus baru kita masuk ke bagian pojok yang tadi saya bahas juga di awal ya, skalanya itu untuk data numerik itu hanya ada interval dan rasio. Di mana interval dan rasio itu kalau dalam SPSS namanya scale. Bisa diklik bagian panahnya di sini. Ini ada nominal, ordinal, sama interval. Nominal itu data kelompok, ordinal itu data yang bisa dikelompokkan dan di-ranking tapi nggak bisa dihitung. Sedangkan scale itu data angka yang bisa dihitung. Sehingga kalau kita memiliki data SPSS seperti ini, yang isinya angka semua seperti ini, yang bisa dihitung, maka dari itu kita pakainya skala Measure di sini ya, measure, ya, ukurannya itu kita tulis scale, karena ini menyatakan data dengan ukuran ordinal dan interval dan rasio, yaitu angka yang bisa dihitung. Oke, selesai di bagian ini, kita masuk ke data view. Sudah muncul 3 buah kolom, X1, X2, dan Y, tinggal kita copy paste datanya. Respondennya ini nggak perlu di-copy, yang di-copy cukup datanya saja ya. Mau dimasukkan SPSS sebetulnya boleh, tapi ini yang saya contohkan di sini, yang saya masukkan cukup data X1, X2, dan juga Y. Tinggal di-blok, copy, kembali ke SPSS, lalu di bagian sini pastikan kursornya nempel di pojok kiri atas ya, sebelum paste. Karena nanti kalau dipaste di sini, nanti yang atas kosong. Jadi dipastikan di ini ada di kolom baris ke-1 di pojok kiri, pojok atas ya, kiri atas. Lalu baru diklik kanan, paste. Oke, kita sudah berhasil mentransfer ya dari Excel menuju SPSS. Input data sudah selesai. Baru setelah itu kita praktekkan yang kemarin ya, yaitu pertama uji normalitas. Normalitas karena ini ada dua variabel, maka yang pertama kali kita lakukan adalah lakukan dulu mencari nilai residual. Kenapa?
Karena uji normalitas dalam regresi, yang diuji itu adalah normalitas nilai residualnya, bukan normalitas datanya. Jadi yang diuji bukan, Pak, ini data X normal nggak, data Y normal nggak, data ini normal nggak seperti itu. Tapi dari X dan Y nanti kan ada nilai residual. Di mana konsep nilai residual dulu pernah saya bahas sebelum UTS ya. Jadi dari nilai residual itu, kira-kira dia berdistribusi normal atau enggak. Itulah dalam regresi. Regresi itu syaratnya bukan normalitas datanya, tapi normalitas dari nilai residualnya. Sekarang kita coba lakukan analisa di sini, analyze, lalu kita masuk ke regression, lalu linear. Diingat-ingat step ini untuk mencari nilai residual. Regression, analyze dulu, analyze, regression, linear. Variabel independen kita masukkan ke bagian sini, ya, tinggal diklik seperti ini, lalu klik, klik, kliknya ini independennya, pendidikan dan juga pengalaman sudah masuk ke independent list, sedangkan pendapatan kita masukkan ke dependent list. Dua variabel independen, satu variabel dependent. Lalu di bagian ini kita klik save, lalu di bagian ini kita centang unstandarized, continue. Ya, lalu klik OK. Ini untuk apa? Untuk memunculkan nilai residual. Output ini jangan dilihat dulu, karena kita sedang kan SPSS setelah kita running sebuah sistem analisa, dia akan mengeluarkan jendela output, sehingga SPSS di sini ada jendela input dan jendela output. Tapi jendela output yang ini tidak akan kita baca dulu. Nanti bacanya nggak sekarang, karena saat ini kita hanya ingin mengeluarkan nilai residual. Jadi setelah tadi diklik continue, kita kembali ke data view. Dan terlihat di sini sudah muncul satu kolom baru yang namanya res1. Res1 inilah nilai residualnya. Ya. Nilai residual inilah yang selanjutnya akan kita lakukan uji normalitas. Nggak usah diapa-apain, kita lakukan uji normalitas. Normalitas yang paling powerful untuk data penelitian skripsi, ya, di mana skripsi itu rata-rata datanya 25, 30, 50, lalu bahkan 90, itu yang paling powerful gunakanlah Shapiro-Wilk. Walaupun Anda boleh pakai Lily-Force, boleh juga pakai Kolmogorov-Smirnov. Tapi yang kita contohkan di sini adalah Lily-Force dan juga Shapiro-Wilk ya. Jadi caranya analyze, descriptive statistic, lalu explore. Saya ulangi ya langkahnya. Analyze, descriptive statistic, explore. Ini untuk uji normalitas. Jadi setelah memiliki nilai residual, kita uji normalitaskan. Uji normalitasnya seperti ini. Lalu di bagian sini ada dependent list. Nah, di dependent list inilah kita masukkan data yang ingin kita uji normalitasnya. Dalam hal ini adalah nilai residual ini. Unstandardized residual inilah yang akan kita uji normalitaskan. Kita masukkan ke dependent list. Di bagian sini ada plot. Plot kita klik. Di bagian sini normality test with plot kita centang. Dan udah, tinggal klik continue dan OK. Nah, baru dari sini kita lihat output-nya kalau sekarang. Output-nya kita lihat di bagian test of normality. Test of normality di sini ada tulisan Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Tapi sebetulnya ini bukanlah uji Kolmogorov. Ini adalah uji, nih ada A kecil. Kalau dilihat di sini adalah corrected Lily-Force ya. Nih, Lily-Force significance correction di sini. Artinya apa? Sebetulnya Kolmogorov sama Lily-Force itu ujinya itu hampir sama. Makanya tulisannya Kolmogorov-Smirnov. Tapi sebetulnya tabel yang disajikan di sini itu adalah tabel untuk Lily-Force. Dan tabel yang di sini itu adalah tabel untuk Kolmogorov. Oh iya, saya lupa ya, datanya belum dimodif. Ini hasilnya nanti jadi sama kayak kelompok A nanti, kelompok 1 nanti. Ntar, tak modif dulu datanya. Saya modif biar datanya nggak sama nanti dengan kelompok 1 ya. Saya rubah sebisanya ya. Semoga nanti jadi bisa dianalisa. Terus setelah saya rubah nanti hasilnya akan sangat berbeda ya. Bahkan merubah dua data aja itu sudah berubah
sangat berubah. Saya rubah-rubah datanya biar nanti tidak sama dengan hasil kerjaan dari kelompok satu. Karena ini datanya kelompok satu. 400 misalnya. Ini jadi 1100. 1050. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi. Atau anggaplah datanya seperti ini ya. Biar nanti, aduh, jadi repot. Lupa ya saya. Dah, anggaplah ini tadi udah dimodifikasi gitu aja ya. Terus dari sini kita lihat outputnya sekarang. Atau saya ulang lah. Saya ulang aja. Biar nanti kelompok A enggak. Ini kita munculkan nilai residual yang baru ya. Jadi dari ini kan nilai residual yang tadi ya, yang dari kelompok kelompok A ini atau kelompok satu ini. Nah, sekarang saya munculkan nilai residual yang baru biar nanti apa namanya kita uji ulang ya. Analyze, regression, linear, lalu oke seperti ini, lalu save, unstandardized, oke benar, continue, klik oke. Lalu setelah itu kembali ke datanya. Nah ini aja. Ini sudah muncul residual yang baru yaitu res 2. Nah, res 2 ini yang akan saya uji ya. Atau ginilah, saya harus bikin dari awal ya. Atau saya copy aja ya. Saya copy aja. Nah, copy biar res satunya berubah. Paste. Oke. Terus yang ini res 2-nya saya delete. Nah, saya ulangi ini. Anggaplah ini tadi sudah ini kan berarti sudah dimodifikasi dan munculnya data ini ya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas lagi. Saya ulangi lagi. Uji normalitas, analyze, descriptive statistik, lalu explore. Setelah itu, yang diuji normalitaskan adalah, saya ulangi, res 1 ya, unstandardized ini. Res 1, unstandardized residual, masuk ke sini, lalu plotnya dicentang normality test, continue, oke. Oke, kita lihat uji normalitasnya. Lihat di sini, muncul angka untuk uji Lily Force di sini nilai signya yang kita lihat ya. Nilai signya 0,200, sedangkan Shapiro Wilk nilai signya 0,351. Nah, ini yang akan kita record. Cara nge-recordnya tinggal klik kanan, copy, ya. Terus kita masuk ke Microsoft Word, nanti sebagai laporan analisa datanya. Nanti jangan lupa kasih nama kelompoknya, deskripsinya, dan seterusnya ya. Kelompok berapa, anggotanya siapa saja gitu. Bagaimana Anda bikin laporannya. Terus tinggal Ctrl V, tadi udah di-copy, tinggal Ctrl V. Nah, sekarang tinggal dideskripsikan. Interpretasinya seperti apa? Yang pertama, ya, berdasarkan uji Lily Force, ini kurang gede. Berdasarkan uji Lily Force ya, didapatkan nilai sig. Sig itu nama lainnya p-value ya, kasih kurung. P-value sebesar berapa tadi? 0,200. Titik 200 itu bacanya 0,200. Di mana 0,200 artinya yang lebih besar dari alfa. Alfa itu apa? Alfa itu adalah taraf signifikansi. Mohon maaf, saya nggak bisa menjelaskan ini karena ini ada di mata kuliah statistik. Taraf signifikansi atau toleransi. Toleransi yang dipilih. Di mana kalau di dalam penelitian mahasiswa, penelitian pada umumnya itu adalah biasanya yang dipilih adalah sebesar 5%. Dalam desimal adalah 0,05, dalam kurung 0,05.
Artinya apa? Nilai sig p-value-nya 0,200 lebih besar dari 0,05. Berarti apa? Kita lihat kriterianya. Ya, kriterianya. Nah, atau kita tulis dulu semuanya. Berdasarkan uji Shapiro-Wilk sekarang. Shapiro-Wilk. Bla 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 bla, nanti tulis sendiri ya interpretasinya seperti apa. Nah, pada intinya kita dapatkan nilai fix-nya untuk Shapiro-Wilk itu adalah sebesar 0, berapa tadi? 351. 0,351 untuk Shapiro-Wilk. Oke, di mana kriterianya? Kriteria uji normalitas. H0-nya apa? H0 data berdistribusi normal. Lalu untuk H1-nya data tidak berdistribusi normal. Untuk hipotesa juga sebetulnya ada di dalam mata kuliah statistik ya, jadi saya nggak akan panjang lebar apa itu H0, H1. Lalu kriterianya adalah H0 ditolak apabila nilai sig itu kurang dari alfa. Terus H0 gagal ditolak. Gagal ditolak itu dalam bahasa lainnya diterima, tapi biasanya nggak boleh bilang H0 diterima. Yang boleh adalah H0 ditolak dan H0 gagal ditolak. Jika apabila nilai sig itu lebih besar dari alfa. Mudahnya seperti itu. Nah, dari sini kita lihat, baik uji Lilliefors maupun uji Shapiro-Wilk, nilai sig-nya itu adalah 0,200 dan juga 0,351. Yang dua-duanya lebih besar dari alfa. Karena lebih besar dari alfa berarti H0 gagal ditolak. Gagal ditolak berarti apa? Ya diterima. Berarti apa? Ini yang diterima. Artinya apa? Oleh karena itu, atau ini kita bilangnya, karena nilai sig lebih besar dari alfa, maka H0 gagal ditolak. Artinya, berarti nilai residual berdistribusi normal. Oke, ini uji normalitasnya. Ini sebenarnya saya mengulang yang kemarin, tapi saya buat dalam versi yang nanti kalau Anda bikin laporan, kira-kira seperti ini. Walaupun tentu nggak sering ke sini ya. Tentu nanti penjabarannya lebih lebar lagi, lebih detail lagi. Tapi secara garis besar, analisa normalitas dalam regresi linear seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari uji normalitas. Nanti setelah ini kita langsung lanjut ke uji linearitas. Pak, izin bertanya. Silakan. Itu kan yang barusan H0 ditolak apabila nilai sig kurang dari alfa sama lebih besar dari alfa. Nah, saya kok kurang paham itu alfanya itu yang mana, terus maksudnya berapa gitu, Pak? Ya, alfanya yang ini loh, Mbak. Alfa itu ini, saya terangkan. Alfa itu adalah taraf signifikansi atau taraf toleransi yang dipilih. Jadi alfa itu nyarinya bukan dihitung, Mbak, tapi dipilih. Di mana alfa itu ada 0,1, maaf, ada 1%, 5%, 10%. Semakin kecil semakin baik. Tapi kalau dalam penelitian mahasiswa, penelitian dosen, penelitian pada umumnya, itu biasanya pakainya 5%. Jadi alfa itu berapa sih, Pak? Alfa itu biasanya yang kita pilih adalah 5%. Gitu. Jadi inilah alfa. Alfa itu 5%. Makanya di sini saya bilang, karena nilai sig lebih besar dari alfa. Kenapa lebih besar dari alfa? Karena ini loh, sig untuk Shapiro-Wilk 0,351, sig untuk Lilliefors adalah 0,200. Berarti apa? Sig-nya lebih besar dari alfa karena 0,200 dan 0,351 itu lebih besar dari 0,05. Artinya karena lebih besar berarti apa? Berarti ini yang kita pilih. Oh, karena lebih besar berarti
H0 gagal ditolak karena sig-nya lebih besar dari alfa. Gitu. Sehingga datanya berarti dalam konteks ini asumsi normalitas dipenuhi, yaitu apa? Data nilai residualnya berdistribusi normal. Gitu. Gimana? Jadi alfanya itu yang 0,05 itu. Baik, Pak. Berarti makainya yang 0,5 bukan yang 10% atau 1% tadi, bukan? Bukan. Itu kan milih kita. Tapi kalau dalam penelitian S1, biasanya pakainya 0,05. Kecuali Anda adalah mahasiswa kedokteran. Biasanya pakainya 1%. Karena hasil dalam riset kedokteran kesehatan itu kan harus teliti banget, makanya pakainya 1%. Jadi nama lain dari alfa itu kan taraf kesalahan atau taraf signifikansi toleransi kesalahan. Semakin kecil semakin baik. Tapi semakin baik, semakin sulit gitu ya. Makanya kita pakai 5%. Yang udah bagus tapi nggak bagus-bagus amat gitu loh. Nggak teliti banget sehingga nanti masih cukup enteng untuk mendapatkan nilai signifikan. Mudahnya gitu. Jadi yang kita pakai 0,05. Ya. Baik, Pak. Kita lanjut untuk uji linearitas. Masih mengulang yang kemarin ya. Mengulang kemarin kembali ke data ini. Uji linearitas itu pada intinya pengen tahu hubungan X sama Y, X1, X2 terhadap Y itu dia linear apa enggak. Kalau digambar itu mudahnya seperti grafik, apa namanya, grafik lurus atau enggak. Gitu. Mudahnya kalau ini ya, kita pakai datanya kelompok A misalnya, atau kelompok 1, ibaratkan kita blok seperti ini. Ini misalnya X2 lah, X2 dengan Y. Saya blok, ya terus saya cari insert apanya chartnya, lalu dari scatter plot ini saya cari anunya quick layout nih. Nah, nih dia mendekati garis lurus atau enggak, scatter plotnya loh, titik-titiknya itu dia mengikuti garis ini atau enggak. Kalau mengikuti berarti dia linear. Lupa ini kan nggak lurus titik-titiknya, ya memang iya, tapi setidaknya seakan-akan dia mengikuti garis lurus ini. Tapi kan ini hanya secara visual, kita harus membuktikan secara angka. Nah, cara membuktikan secara angka dengan apa? Dengan SPSS. Dari SPSS kita coba ujikan, ya, ini apakah variabel X1, X2 terhadap Y itu hubungannya linear atau enggak. Caranya bagaimana? Di record ya ini ya, analyze, compare means, lalu means. Ya. Analyze, compare means, lalu means. Ini untuk melakukan uji linearitas. Lalu di bagian sini, pendidikan dan juga pengalaman kita masukkan ke independent list. Lalu untuk pendapatan kita masukkan ke dependent. Data nilai residual kita abaikan karena kita tidak memerlukan. Lalu klik option. Di bagian bawah, test for linearity kita centang, klik continue. Lalu terakhir klik OK. Selesai. Semoga bisa ya, karena kadang linearitas sering gagal. Nah, bisa ini. Bisa. Ini untuk dua variabel ini. Yang pertama, variabel pendapatan ya. Nah, ini yang pertama adalah pendidikan terhadap pendapatan. Jadi yang dilihat itu adalah output yang ANOVA table. Ya, ANOVA table atau tabel ANOVA. Di dalam tabel ANOVA nanti akan ada dua di sini. Yang pertama adalah X1 terhadap Y, terus yang bawahnya lagi ANOVA table yang kedua adalah X2 terhadap Y. Yang di sini adalah pendidikan terhadap pendapatan, yang di sini adalah pengalaman terhadap pendapatan. Kita lihat. Untuk pengalaman dan pendapatan hubungannya linear atau enggak, kita lihat di bagian sini. Di bagian deviation from linearity, di pojok kanan sini, nilai sig-nya. Nilai sig-nya adalah 0,098. 0,098 ya. Lalu di bagian bawah sini untuk pengalaman terhadap pendapatan, nilai sig-nya adalah 0,451 ya. 0,098 untuk X1 terhadap Y, 0,451 untuk X2 terhadap Y. Oke, kita record. Caranya tinggal klik kanan, copy ke Microsoft Word lagi.
Lalu ini untuk uji linearitas ya. Nanti untuk bikin laporannya pastikan lebih rapi ya. Ini hanya sebagai contoh. Ini untuk ini kurang ini. Coba saya bikin kertasnya. Back layout, size-nya saya bikin legal, terus orientation-nya landscape. Nah, oke, biar kebaca ya. Ini untuk yang pertama, terus yang kedua yang ini, klik kanan, copy, kembali ke Microsoft Word, paste, Ctrl V. Oke, ini untuk pendidikan terhadap pendapatan, pengalaman terhadap pendapatan. Tinggal diinterpretasikan. Nah, interpretasi yang pertama, pendidikan terhadap pengalaman. Atau sebelumnya, kita tulis dulu kriterianya ya. Kriteria dalam uji linearitas. Saya perbesar dulu. Linearitas. Kita tulis dulu hipotesanya. H0-nya apa? Nah, oke. H0 itu adalah kedua variabel memiliki hubungan linier. Adapun H1-nya, kedua variabel yang sedang diteliti ya, memiliki hubungan yang tidak linier. Tinggal sekarang kriterianya. Kapan H0? H0 ditolak itu kapan? Lalu H0 gagal ditolak kapan? Seperti ini. H0 ditolak itu ketika kapan? Ketika H0 ditolak itu ketika atau apabila nilai sig pada deviation from linearity ya, deviation from linearity itu dia lebih kecil dari alpha. Sedangkan H0 gagal ditolak itu apabila nilai sig ya, itu lebih kecil dari lebih besar, tulis saja, lebih besar dari alpha. Oke, seperti ini. Jadi H0 itu akan ditolak kalau nilai sig-nya lebih kecil dari alpha. Saya majukan aja ya. Nah, biar enak dilihat. Nah, H0 ditolak apabila nilai sig-nya lebih kecil dari alpha. H0 gagal ditolak apabila nilai sig lebih besar dari alpha. Dan kalau lihat dari output yang di sini, ya, terlihat di sini, deviation from linearity untuk pendidikan dan pendapatan dia 0,098. Artinya apa? Lebih besar dari alpha. Adapun pengalaman terhadap pendapatan 0,451. Artinya apa? Juga lebih besar dari alpha. Berarti apa? Berarti kita bisa simpulkan di sini karena lebih besar dari alpha berarti yang mana? Karena lebih besar berarti yang ini. Gagal ditolak. Berarti H0 gagal ditolak. Artinya kalau H0 gagal ditolak, artinya H0 diterima. Kalau diterima berarti H0-nya bilang apa? Oh ini, kedua variabel memiliki hubungan yang linear. Oh, berarti kita simpulkan di sini di bawahnya. Karena nilai sig-nya tadi yang pertama 0,098 ya untuk hubungan untuk yang pendidikan X apa tadi pendapatan ya. Karena nilai sig 0,098 yang lebih besar dari alfa yaitu 0,05 maka H0 gagal ditolak. Berarti apa? Pendidikan memiliki hubungan yang linier
terhadap pendapatan. Seperti ini. Tinggal nanti diinterpretasikan untuk yang satunya lagi. Yang satunya lagi berarti yang pengalaman terhadap terhadap pendapatan. Diinterpretasikan dengan cara yang sama seperti ini. Ya, tinggal mengikuti aja. Ini untuk pendidikan terhadap pendidikan terhadap pendapatan. Tinggal nanti diinterpretasikan yang satu lagi untuk yang pengalaman terhadap pendapatan. Yang mana karena pengalaman nilai SIG-nya itu kan juga ini ya 0,451, berarti jelas H0 juga gagal ditolak. Artinya karena H0 gagal ditolak berarti apa? Berarti pengalaman dan pendapatan dia juga hubungannya linear. Nanti tinggal ditulis ya sesuai dengan data Anda nanti. Ya. Oke, itu caranya untuk uji linearitas. Dan kemarin juga udah dibahas kan ini. Sekarang kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu homoskedastisitas. Nah, yang ini yang belum saya terangkan kemarin ya. Yang uji homoskedastisitas. Ini mohon untuk ditulis dengan baik ya, karena kadang orang itu sulit untuk mengucapin ini homoskedastisitas itu. Sebetulnya nama lainnya bisa juga uji heteroskedastisitas. Uji homoskedastisitas itu sama aja dengan heteroskedastisitas karena tujuannya untuk menguji apakah kasus yang terjadi itu homogen atau heterogen. Intinya itu. Di mana ya tadi kasus yang akan terjadi itu ada dua. Yang pertama adalah homoskedastisitas saat nilai dari variabel independen tidak berpengaruh terhadap nilai residualnya. Tapi nilai residual yang absolut. Nah, apa itu absolut yang positif? Nah, makanya nanti kita lihat. Adapun kasus yang kedua adalah heteroskedastisitas. Kapan itu terjadi? Saat nilai residual, nilai dari variabel X, variabel independen, itu memiliki pengaruh terhadap nilai residual yang absolut. Atau mudahnya kalau secara grafik, ya, ketika tidak memiliki pengaruh atau homoskedastisitas yang terjadi, maka scatter plot akan acak. Nah, terus kalau untuk heteroskedastisitas yang terjadi adalah maka scatter plot akan membentuk pola. Pola apa? Pola yang tadi itu loh. Pola yang ada kayak parabola, ada yang bentuk kayak trompet, dan seterusnya. Itu kalau ada polanya, maka itu disebut dengan kasus heteroskedastisitas. Oke, kita langsung praktekkan ke data kita. Di data ini, kita sudah memiliki nilai residual. Berarti nggak perlu lagi bikin nilai residual. Tapi syaratnya, dalam uji homoskedastisitas, yang dicari itu bukan hanya nilai residual, tapi nilai residual yang absolut. Apa itu absolut? Nilai residual yang positif. Padahal di sini lihat, nilai residualnya di sini ada yang positif, ada yang negatif. Berarti caranya kita harus membuat ini menjadi positif semua. Caranya gimana ya? Bisa ditulis manual. Kalau mau capek, ini yang negatif ini ditulis di sini jadi positif. Di manual, ditulis aja manual di sini. Tapi kalau saya nggak suka, saya lebih suka pakai rumus. Caranya gimana? Di bagian sini itu ada nih, ada transform sama compute variable. Jadi untuk merubah agar data nilai residual yang di sini nama kolomnya adalah res underscore 1 ini,
ini agar jadi positif semua, caranya adalah dengan klik transform count variable atau compute variable. Saya ulangi, transform compute variable nih bahasa Indonesia. Transform compute variable, klik. Terus di bagian sini kita tulis untuk nama variabel yang pengen kita buat. Misalnya res underscore positif. Ya. Kenapa saya tulis res positif? Karena nanti nilai residualnya sudah positif semua. Ya. Terus yang akan kita rubah itu kan variabelnya namanya adalah res1 nih. Res1 ini kan yang mau kita rubah. Maka res1 ini nanti kita akan tulis di bagian rumus di sini. Nah, di sini kita harus tulis. Tulis apa? Seperti kayak di Excel. Sama dengan, ya, kalau mau nulis rumus pastikan ada sama dengan dulu. Lalu tulis ABS. ABS itu rumus ya. ABS underscore. Setelah ABS underscore, kita tulis kurung. Seperti ini. ABS besar semua pakai kapital, underscore garis bawah ya. Terus dalam kurung. Nah, dalam kurung ini kita tulis dengan nama variabel yang akan kita rubah, yaitu res1, di mana res1 tulisannya juga kapital semua. Kita tulis di dalam kurungnya. R besar, E, S, underscore 1. Jadi hasilnya seperti ini. Semoga kelihatan ya, karena nggak bisa di zoom nih kalau saya via zoom. Via Zoom meeting ini nggak bisa saya perbesar. Pada ininya sama dengan ABS underscore dalam kurung res1, kurung tutup. Seperti itu. Setelah itu baru ini, saya tarik ke atas dulu biar kelihatan. Nah, ini. Tinggal saya klik OK. Oh, apa ini? Oh, bentar. Kayaknya ada yang salah. Atau nggak perlu pakai sama dengan? Mungkin saya kok lupa. Oke. Oh iya, nggak usah pakai sama dengan ternyata ya. Mohon maaf, sama dengan itu hanya untuk Excel. Jadi langsung aja ABS underscore dalam kurung res1 kurung tutup. Setelah diklik seperti itu, ini outputnya nggak usah dilihat, langsung kita pergi ke data view-nya, data inputnya di SPSS. Nah, di sini sudah muncul. Sudah muncul nilai residual yang positif dengan nama res positif sebagaimana yang tadi kita buat. Jadi sudah muncul satu kolom baru namanya res positif. Nah, cara uji homoskedastisitas atau uji Gletser namanya ya. Uji Gletser itu caranya adalah dengan caranya ini, diperhatikan. Analyze sama dengan yang tadi, regression linear ya. Sama kayak ketika bikin nilai residual. Analyze regression linear. Setelah itu, di bagian variabel independen tetap ada pendidikan sama pengalaman. Tapi yang di bagian dependen, ini jangan yang variabel pendapatan. Kita keluarkan dulu, kita ganti dengan res positif yang tadi kita buat. Res positif ini kita masukkan ke variabel dependen. Kenapa demikian? Karena tadi kita itu pengen tahu antara hubungan antara variabel independen dengan variabel nilai residualnya, yang mana nilai residualnya sudah dibikin positif. Kalau ada hubungan, maka yang terjadi adalah heteroskedastisitas. Kalau tidak ada hubungan, maka yang terjadi adalah homoskedastisitas. Gitu. Oke. Atau di sini kita bisa tambahin dengan memberikan plot. Plot kita klik. Histogram normal probability. Terus di sini itu nah, di sini ada Z-pred sama Z-resid. Z-resid itu kan nilai residual. Nah, Z-resid ini kita akan masukkan ke Y, ya, ke Y, lalu Z-pred, ya, Z-pred kita masukkan ke X, seperti ini. Yang atas Z-resid, yang bawah Z-pred. Z-pred akan masuk ke garis X,
sedangkan Z resid masuk ke garis Y. Seperti ini, kita centang semua di sini, lalu klik continue. Dah, selesai, tinggal klik OK. Oke. Oke, ini nanti kita akan interpretasikan yang ini. Yang kita akan interpretasikan di bagian ini. Nah, ini. Ini di bagian koefisien, nanti kita akan interpretasikan untuk melihat dia itu apa namanya nilai residualnya ada hubungan dengan X atau enggak. Ini hasilnya kayak gimana, nanti kita copy. Kita copy dulu. Untuk uji homoskedastisitas bagian koefisien ya. Di koefisien kita copy, masuk ke Microsoft Word, kita paste di sini. Sekarang interpretasinya atau kriterianya dulu. Ada H0, ada H1. H1 itu adalah X1, variabel X atau variabel independen, tidak berpengaruh terhadap nilai residual absolut. Jadi tinggal kebalikannya. Variabel independen berpengaruh terhadap nilai residual absolut. Ini untuk hipotesanya. Terus H0 ditolak ketika apa? Apabila nilai sig kurang dari alfa. H0 gagal ditolak apabila nilai sig lebih besar dari alfa. Kalau H0 yang terjadi, maka inilah yang disebut dengan kasus homoskedastisitas. Atau dalam hal ini adalah yang atau yang diharapkan. Jadi yang diharapkan itu adalah kasus ini. Sedangkan kasus yang bawahnya atau H1, jika H1 yang terjadi artinya H0 ditolak, berarti kasus yang terjadi adalah heteroskedastisitas. Artinya yang tidak diharapkan. Kita lihat sekarang nilainya. Untuk variabel pendidikan terhadap nilai residual, nilai sig-nya yang ini. Nah, 0,361. Sedangkan untuk variabel X2, nilai sig-nya adalah 0,24 sekian. Berarti apa? Nilai sig-nya kedua-duanya untuk variabel X1 dan X2 semuanya lebih besar dari alfa. Karena lebih besar dari alfa berarti H0 gagal ditolak. Karena gagal ditolak berarti apa? Ya diterima. Karena diterima berarti yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ini. Berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap nilai residualnya. Yang berarti apa? Kasus yang terjadi adalah kasus homoskedastisitas. Nah, nanti ditulis di bawahnya. Kesimpulannya seperti itu. Ditulis secara formal seperti itu. Artinya variabel pendapatan dan pendidikan, pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap nilai residualnya. Karena tidak berpengaruh berarti apa? Terjadilah kasus homoskedastisitas baik untuk variabel X1 terhadap nilai residual maupun variabel X2 terhadap nilai residual. Itu nanti disampaikan di bawahnya sini dalam laporannya. Gitu. Nah, ini belum selesai. Kita lihat untuk scatter plot tadi yang kita udah buat ya, di bawahnya itu masih ada scatter plotnya. Nah, ini. Oh, maaf. Nah, ini dia. Ya, scatter plot untuk apa ini? Nah, ini. Terlihat di sini. Scatter plotnya itu nyebar. Tidak membentuk lengkungan, tidak membentuk pola parabola naik, atau tidak membentuk seperti apa? Seperti grafik apa?
terumpet yang tadi kita bahas ya, tidak seperti ini tadi loh. Yang mana ya? Yang ini. Nah ini, bentuk-bentuk ini tuh nggak terlihat. Karena bentuk-bentuk ini itu tidak terlihat, artinya apa? Berarti dalam kasus ini, scatter plot yang kita buat ini, kita katakan ini titik-titiknya itu menyebar dengan acak. Karena menyebar dengan acak, berarti tetap yang terjadi adalah homoskedastisitas, sesuai dengan ini, dengan nilai yang sedang kita analisa di sini. Karena nilai sigma lebih besar dari alfa, maka apa? Lebih besar dari alfa berarti gagal ditolak H0-nya. Berarti H0-nya yang diterima. Artinya yang terjadi adalah variabel independen tidak berpengaruh terhadap nilai residual absolut. Yang terjadi berarti adalah homoskedastisitas, adalah artinya yang kita harapkan. Berarti dari semua uji yang kita lakukan tadi, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah datanya berdistribusi normal untuk nilai residualnya. Terus variabel X1 linier terhadap variabel Y, variabel X2 linier terhadap variabel Y. Terus kesimpulan yang terakhir adalah untuk uji homoskedastisitasnya, variabel X dan Y dua-duanya tidak berpengaruh terhadap nilai residualnya. Artinya terjadilah kasus homoskedastisitas. Nah, nanti silakan dari tabel yang tadi sudah saya share di grup ya. Silakan kelompok 1 ngerjakan data A, kelompok 2 data B, kelompok 3 data C, kelompok 4 data D. Dilakukan sebagaimana yang saya lakukan di sini dengan menggunakan SPSS. Ada yang pengen ditanyakan, silakan. Ini cukup panjang ya dan cukup melelahkan juga. Silakan. Ada yang pengen disampaikan. Nanti kalau ada yang kelupaan, nanti video ini kan saya record ya, nanti saya upload di YouTube. Biar nanti Anda bisa menyimak kembali, barangkali ada yang terlupa. Ada yang pengen menambahkan? Ada yang pengen menanyakan? Silakan. Itu untuk pengumpulannya dalam bentuk Word atau SPSS-nya juga dikumpulkan, Pak? SPSS-nya nggak perlu. Yang penting kan Word-nya aja. Word-nya kan sudah ada output-nya itu yang di copy paste tadi. Jadi itu udah cukup. Tapi yang penting Anda bisa mengoperasikannya dan nanti output-nya ada gitu. Itu ada lagi yang lain? Jadi yang dikumpulkan nanti Word-nya, tapi pastikan dengan PDF ya, biar nanti koreksinya lebih gampang. Jadi Anda copy paste di Word, nge-save-nya pakai PDF. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ya, kalau nggak ada, saya absen terlebih dahulu. Bentar, saya stop recording dulu ya. Karena ada nama-nama kalian kan koreksi.